Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi bacaan yang kita dengarkan hari ini mungkin mengingatkan kita akan bacaan 3 hari terakhir. Bacaan 3 hari terakhir dijadikan satu dalam bacaan hari ini. Namun intinya adalah saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi Yesus mau menyampaikan kehadirannya di dunia adalah untuk mendekati manusia, untuk tinggal bersama dengan manusia. Karena apa? Karena ketika manusia tinggal bersama dengan Dia, bersama Yesus yang adalah Tuhan, kita akan sampai kepada keselamatan. Hari ini Yesus menyampaikan sabda yang begitu lekat dengan kita. Ketika Yesus menyampaikan kembali, kita dengarkan kembali, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Bagaimana kita mencoba memahami Yesus kok menyatakan diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup? Prinsipnya sama seperti kemarin minggu lalu kita mendengar Yesus menyatakan diri, "Akulah gembala, akulah pintu." Gembala mau menyampaikan bahwa Dia yang dikenal oleh kawanannya akan membawa kawanannya kepada padang rumput yang hijau, mendapatkan makanan, dan akan mengantar domba-dombanya ke tempat yang aman dan tetap hidup dan selamat. Hari ini Yesus menyatakan diri, menyampaikan kepada para rasul, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sebelumnya Yesus menyampaikan bahwa Dia akan pergi kepada Bapa dan bahwa ketika Dia telah sampai ke sana akan mempersiapkan tempat bagi kita dan akan datang kembali menjemput kita. Maka kemudian pantas kalau kemudian orang Thomas bertanya, "Saya tidak tahu jalannya bagaimana." Yesus menyatakan diri sebagai jalan. Saudara-saudari terkasih, mungkin bagi kita sekarang memahami jalan menjadi satu hal yang tidak mudah dipahami karena begitu banyak jalan. Mungkin dalam konteks waktu itu jalan kadang-kadang ada satu-satunya, ke satu tempat jalannya satu saja, tidak ada jalan yang lain. Tetapi Yesus menyatakan diri sebagai jalan. Ketika mau menyatakan bahwa Dia mau dekat dengan kita. Kadang saya memahaminya begini. Kalau kita mau ke satu tempat yang baru, lalu kita menggunakan sarana transportasi online, lalu kita menuliskan di alamat yang akan kita tuju satu tempat yang ada alamat yang kita tahu, jalan yang mengantar kita kepada tempat tujuan kita pertama-tama bukan hanya jalan yang dilalui, tetapi ojek online-nya itu yang mengantar kita sampai di tempat tujuan yang tidak kita ketahui sebelumnya, belum pernah kita datangi sebelumnya. Maka ketika Yesus juga menyampaikan jalan, maka Dialah jalan yang bukan hanya sebagai penunjuk jalan, bukan hanya menjadi peta, tetapi Dia yang berjalan bersama orang yang melewati jalan itu, menemani, mendampingi, dan mengantar sampai tempat tujuan di mana kita akan menuju. Sehingga ketika kita terus bersama dengan Yesus, kita akan sampai di tempat tujuan. Sama mungkin kalau kita ikut ojek online, lalu ojeknya sudah tahu tempatnya, melewati jalan yang sudah seharusnya, kalau kita tetap bonceng, kita akan sampai. Tapi kalau kita ngeyel dan kemudian kita, bang saya turun di sini saja, saya nggak yakin jalannya di sini, nggak akan sampai kita. Yesus adalah jalan yang juga berjalan bersama kita, menemani, menuntun, mengantar kita sampai ke tempat tujuan, yaitu rumah Bapa. Asal kita bersatu, berjalan bersama Dia selalu. Yesus juga menyatakan diri sebagai kebenaran. Kebenaran dalam kitab suci bukan hanya menyangkut soal ajaran, bukan menyangkut soal pengetahuan. Kitab suci seringkali menyebut kebenaran dalam cara untuk menyebut Allah sendiri. Allah adalah kebenaran. Bukan pertama-tama soal ajaran ini A atau B atau C, tetapi kebenaran itu adalah Allah sendiri. Maka apabila kita bersatu dengan kebenaran, yaitu Allah sendiri, yang kita kenal dalam diri Yesus,
kita juga bersatu dengan kebenaran itu. Dan akhirnya hidup dalam kebenaran dan menyampaikan kebenaran dalam hidup kita, dalam kata, pikiran, dan perbuatan kita. Bersatu dengan Allah, maka kita bersatu dengan kebenaran sejati. Diperlawankan dengan kebenaran dunia yang seringkali tidak pernah mutlak dan seringkali diputar balikkan dan tidak pernah sampai kepada kebenaran yang sejati. Dan Yesus menyatakan diri juga sebagai hidup. Kitab suci menyampaikan bahwa hidup yang sejati adalah ketika orang bersatu dengan Tuhan. Persatuan dengan Tuhan akan membawa manusia kepada kehidupan yang sejati, bukan persatuan dengan dunia. Maka ketika Yesus menyampaikan akulah jalan, kebenaran dan hidup, mau menegaskan kita harus selalu bersatu dengan Yesus agar kita sampai ke rumah Bapa di surga dengan selamat. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga kita diberi rahmat yang secukupnya agar kita senantiasa erat bersatu dengan Tuhan dalam kata, perbuatan dan hidup kita yang senantiasa kita persatukan dalam perayaan Ekaristi. Ketika Yesus yang mau merendahkan diri dalam rupa roti dan anggur, kita sambut dan menjadi satu dengan kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada kita rahmat kesetiaan dan kerendahan hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.